Anggurnya bermasalah. Bab 131. Melihat Rayhan yang sedikit pun tidak terangsang, Mary pun mulai cemas. Ia pun menoleh ke arah Rayhan dan berkata, "Rayhan, aku ke toilet bentar." Setelah mendapat persetujuan dari Rayhan, ia pun berjalan balik. Obat yang dibawanya masih tersimpan di kamar tamu yang ada di klub hotel. Rencananya, dia mau memakai obat ini setelah mereka mandi. Tapi melihat situasinya sedikit terdesak, kalau tidak pakai sekarang, nanti akan terlambat. Sejak Rayhan melihat Yuki, siapa itu dia menjadi agak berubah. Dia harus cepat menjalankan misinya. Yuki melihat Ethan dan Nindi yang semakin ngobrol semakin dekat. Lalu dia pun tersenyum bahagia. Sepertinya Ethan dan Nindi sudah ada kemajuan. Dia juga gak mau jadi bola lampu di antara mereka. Yuki pun sengaja memperlambat langkah kakinya, melihat Ethan dan Nindi berbelok ke jalan lain dan perlahan menghilang dari pandangannya. Yuki berbelok ke sebelah kanan, berjalan ke arah yang berbeda. Salju putih yang terus jatuh dari langit yang hitam di bawah lampu jalan yang terang, tampak indah sekali seperti di dalam mimpi. Yuki berjalan perlahan di tengah salju itu. Dia ingin membersihkan pikirannya dari pikiran yang kacau itu. Pemulihan selama 3 bulan. Awalnya Yuki kira dia sudah bisa berhasil melewati dan melupakan masa lalunya yang kelam itu. Masalah apapun tidak dapat membuatnya sedih lagi. Dia merasa sudah melewati masa sulit itu dan bisa membuatnya menjadi lebih tegar. Tapi kenapa hanya dengan bertemu Rayhan saja sudah membuat dia sangat terpukul? Apakah karena wanita yang ada di sampingnya? Atau karena pandangan matanya yang sinis itu? Dia dan Rayhan hanya berbicara beberapa kata. Udah punya pacar baru? Enggak, itu rekan kerjanya Nindi. Tapi mengapa hanya dengan melihat tatapan matanya bisa membuat Yuki menjadi begitu galau? Mengapa dia masih bisa merasakan kehangatan yang dia rasakan saat bersama dengan Rayhan? Jangan-jangan dia benar-benar jatuh cinta pada Rayhan? Yuki, kamu sedang memikirkan apa? Waktu itu bukannya kamu sendiri yang mencoba untuk bunuh diri hanya untuk bisa putus dengan Rayhan? Sekarang, kenapa masih saja mempermasalahkan itu? Yuki merasa bingung sambil menjambak-jambak rambutnya. Pokoknya, jangan memikirkan yang macam-macam lagi. Toh, sekarang Rayhan sudah punya pacar baru yang lebih baik darinya. Ngapain ambil pusing lagi? Setelah memikirkan model 17 tahun itu, dalam hatinya Yuki merasa sedikit risih. Cowok zaman sekarang, kriterianya juga makin lama makin tinggi. Sekarang sudah mulai mencari anak remaja. Di sampingnya terdapat halaman kecil. Arsitektur bangunan di sampingnya juga sangat menarik dan Yuki pun berjalan menuju ke arah bangunan itu. Ethan pernah bilang, tempat pemandian di sini semuanya terbuka untuk umum. Jadi Yuki pun tidak usah khawatir lagi. Ini adalah tempat pemandian yang kecil. Luasnya tidak besar. Suasana di sini juga sangat tenang dan udaranya sangat sejuk. Tapi sayangnya tidak ada orang di sini. Lampu kuning yang hangat itu pun memancar di atas kolam-kolam, membuat orang yang berendam di sini merasa sangat nyaman. Aneh, kenapa nggak ada satu orang pun di tempat ini? Yuki pun memanggil beberapa kali untuk memastikan tidak ada orang di sini. Untuk alasan keamanan, bagusan dia bertanya, "Halo, apakah ada orang di sini?" Di kolam yang paling dalam dan gelap,
Rehan sedang berendam dan hanya kelihatan kepalanya saja. Dia sedang berjalan-jalan tanpa tujuan. Tiba-tiba dia pun dibuat terkejut oleh suara yang kesannya sangat familiar itu. Pas sekali di samping kolam Rehan ada sebuah tiang. Rehan mengangkat kepalanya dan melihat bayangan dari tiang itu. Dan dia pun tahu kalau badannya tertutupi oleh tiang itu dan Yuki tidak dapat melihatnya. Menahan napasnya, tidak berani mengeluarkan suara apapun. Rehan takut Yuki akan pergi jika dia tahu Rehan ada di sini. Dari kejauhan, Rehan terus memandang gadis yang mungil itu. Jantungnya berdetak kencang, seolah akan melompat keluar dari tubuhnya. Sudah 3 bulan. Ini pertama kalinya dia bertemu dengan Yuki. Rehan melihatnya dengan pandangan yang sangat serakah. Wajahnya yang putih, hidungnya yang mancung, bibir yang merah merona, badannya yang ideal. Semua yang dimiliki Yuki di dalam mata Rehan, semuanya itu tampak sempurna. Mendengar tidak ada balasan dari siapa-siapa, Yuki memastikan pasti tidak ada orang di tempat ini. Dengan tenang dia melepas jubahnya, datang ke pemandian air panas. Kalau tidak berendam itu sama saja bohong. Melihat Yuki melepas jubahnya, napas Rehan terasa semakin sesak. Dia pun perlahan mengangkat kepalanya. Yuki selalu sangat mudah puas dengan apa yang didapatkannya. Air hangat yang berayun-ayun di kolam itu pun sudah bisa meningkatkan suasana hati Yuki. Melihat Yuki melepas jubahnya, Rehan benar-benar kecewa. Ternyata di dalam jubah itu, Yuki masih mengenakan terusan kaos. Badannya yang bagus pun tertutup semuanya. Yuki mengangkat kedua tangannya dan bersiap-siap untuk membuka kaosnya. Rehan menyipitkan matanya, hasratnya pun terlihat jelas di matanya itu. Rehan, kamu haus enggak? Ini aku bawain minuman buat kamu. Suara nyaring itu pun terdengar dengan jelas. Di tangan Mary dia membawa 2 buah gelas dan sebotol bir. Setelah saling bertatapan, Yuki dan Mary dua-duanya pun terkejut. Mary bertanya dengan suara yang marah. Ini tempat pemandian pribadi. Kok kamu bisa di sini? Amarahnya terlihat berapi-api di dalam matanya. Dasar Yuki ini. Berani-beraninya dia mencari kesempatan dalam kesempitan seperti ini. Mencoba menggoda Rehan waktu dia tidak bersamanya. Yuki terdiam karena jeritan Mary itu. Ternyata Rehan juga ada di sini. Tapi kok tadi dia tidak melihatnya. Yuki tidak tahu mau menjawab Mary apa. Dengan panik dia membalikkan badannya. Matanya mencari bayangan Rehan di sekitar sana. Rehan yang ada di kegelapan itu pun sangat kesal dengan kehadiran Mary. Yang awalnya bisa menikmati pesona dari badan Yuki. Sekarang semuanya dibuat kacau oleh cewek bodoh ini. Dasar sialan. Beranjak dari kolam dengan jubahnya yang basah itu dan masih terpasang di tubuhnya, memperlihatkan dengan sangat jelas badannya yang berotot. Rehan langsung berjalan ke depan Mary dan langsung merampas bir dan gelas yang ada di tangannya. Dia berteriak dengan nada rendah. Keluar. Di saat itu juga, mata Mary pun langsung mengeluarkan air mata. Apa hebatnya cewek itu? Dia barulah pasangan yang dibawa Rehan ke sini. Yuki ini entah cewek liar dari mana yang tiba-tiba nongol keluar. Sekarang Rehan malah demi cewek ini mengusirnya keluar. Rehan, aku... Mary masih berusaha untuk membujuk Rehan. Pergi. Rehan berteriak dan tidak membiarkan Mary berbicara sepatah kata pun. Melihat Rehan sudah seperti ini,
Mary juga tidak berani mengatakan apa-apa dan keluar dengan terpaksa. Yuki menutup mulutnya dengan telapak tangannya dan berdiri di samping. Dengan terbengong melihat sikap Rehan yang sangat kasar saat mengusir Mary. Bibirnya pun melontarkan senyuman marah kepada Rehan. Ini memang Rehan yang dia kenal. Dia sedikit pun tidak berubah. Perlakuannya pada wanita hanya baik kalau pas moodnya lagi baik dan dia bakalan memanjakannya. Tapi kalau pas moodnya lagi tidak baik, langsung berbalik muka seperti tidak mengenal wanita itu sama sekali. Ini memang Rehan, dingin, sombong, sedikit pun tidak tahu cara menghormati wanita. Hatinya yang tadinya mulai tergerak sekarang malah merasa tidak pantas hatinya tergerak untuk orang seperti ini. Dia tidak mungkin jatuh cinta sama cowok seperti ini. Mary sudah pergi. Yuki juga sudah melihat semuanya. Dia memungut jubahnya dari lantai, memakainya dan bersiap-siap untuk pergi. Rehan menghalangi jalannya. Yuki. Suara yang lembut tiba-tiba memasuki telinga Yuki. Maaf, tadi aku nggak nampak kamu di sini. Maaf sudah mengganggu. Aku pergi dulu. Yuki melewati Rehan dan pergi. Dia ingin cepat-cepat pergi dari situ. Waktu yang sangat cocok seperti ini, Rehan pengen sekali berduaan sebentar dengan Yuki. Tidak melakukan apa-apa juga tidak apa-apa. Hanya dengan ngobrol dengannya, dia sudah merasa sangat puas. Yuki, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Rehan menggunakan badannya untuk menghalangi pintu keluar dan bertanya dengan nada lembut. Aku baik-baik saja. Terima kasih atas perhatiannya. Yuki sedikit mengerutkan alisnya. Cowok ini mau apa sebenarnya? Di tempat gelap seperti ini, cuma ada dia dan Rehan. Dia tidak boleh berlama-lama di sini. Melihat ekspresi Yuki yang sudah gak sabaran untuk pergi dari sini, amarah dalam tubuh Rehan pun terpancing lagi. Sebenci itukah cewek ini terhadapku? Hari ini dia tidak berbuat apa-apa padanya. Hanya menanyakan satu pertanyaan doang. Emangnya itu sudah buat dia semarah ini? Kerutan di alisnya itu pun terlihat semakin jelas. Dia pun bertanya, Yuki, sebenci itukah kamu padaku? Atau jangan-jangan kamu sama sekali tidak punya nyali untuk bersamaku? Takut kalau sudah melihat wajah tampanku, hatimu pasti akan tergerak lagi, begitu? Yuki yang tadinya sangat gugup setelah mendengar perkataan Rehan, dia pun malah tertawa sejenak. Kepedean sekali orang ini. Masih berani bilang wajah tampan. Dasar tidak tahu malu. Iya, benar banget. Wajahmu itu terlalu tampan. Aku takut terpesona melihatnya. Jadi gak mau melihatmu. Jadi aku sekarang mau pergi cepat-cepat dari sini. Yuki, kamu ini pecundang. Kamu tidak berani bertemu denganku. Rehan mulai menggunakan nada yang tinggi. Dia sangat mengerti Yuki. Dia tahu semua kelebihan dan kelemahan Yuki. Mau pakai cara seperti ini baru bisa mendapatkan Yuki. Dan Yuki pun masuk dalam perangkapnya. Sepasang mata yang indah itu pun langsung menatap ke dalam matanya dan berteriak. Siapa bilang aku tidak berani bertemu denganmu? Mata Yuki langsung terbuka lebar. Rehan pun langsung tersipu dalam pandangannya. Dengan perlahan dia berjalan mendekati Yuki. Suaranya semakin lama semakin kecil. Napas cowok itu makin lama makin dekat dengannya. Tidak tahu dari mana asalnya, jantung Yuki pun mulai berdebar kencang. Tapi dia sudah menerima tantangannya. Sekarang
dia juga tidak bisa menolaknya lagi. Melihat sebotol bir di tangannya, Yuki sedikit ragu dan bertanya, "Yang ada di tangan kamu itu bir ya?" Rehan tersenyum dan duduk di kursi yang agak rendah, menuangkan 2 gelas arak dan menodorkannya kepada Yuki. "Ini tuh bir merah terbaik, kamu coba deh." Yuki sedikit keberatan sambil menggigit bibirnya. Dia awalnya berpikir untuk mengganti topik dan langsung pergi dari sini. Dia tidak menyangka Rehan malah mengajaknya untuk minum bir. Mata Yuki yang ragu-ragu, mata Rehan tampak semakin berbinar. Dia langsung bertanya kepada Yuki, "Kenapa? Gak berani? Takut dimakan aku?" "Cih," Yuki langsung duduk di sampingnya. "Siapa takut? Cuman segelas bir doang kok, gak bakalan membuatnya mabuk." Yuki pun mengambil bir yang disodorkan Rehan. Dia meminumnya seteguk demi seteguk. Kok rasanya ada pahit-pahitnya? Apakah bir yang mahal rasanya memang begitu? Rehan juga merasa bir hari ini rasanya gak biasa. Bir hari ini rasanya agak aneh. Tapi cewek pujaannya ada di depannya. Dia sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Yang ada di pikirannya hanyalah bagaimana caranya supaya Yuki bisa duduk lebih lama dengannya. Rehan tidak mau memaksanya. Apa yang dilakukan Yuki waktu itu sudah cukup membuatnya terkejut. Dia takut dengan rasa kehilangan seperti itu. Kalau memang ujungnya Yuki tidak bisa menjadi miliknya, tidak bisa bertemu dengannya lagi, dia juga berharap Yuki mendapatkan yang terbaik. Tidak menerimanya juga tidak apa-apa. Setelah menghabiskan bir itu, kepala Yuki terasa sedikit pusing. Aneh sekali. Biasanya minum segelas bir dia tidak bakalan mabuk. Yuki beranjak berdiri, ingin cepat-cepat balik ke kamarnya. Dia merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Tubuhnya mengeluarkan signal bahaya. Rehan juga merasa badannya kok makin lama makin panas. Ada yang tidak beres nih. Ada yang salah sama bir hari ini. Bir ini tadi Mary yang bawa. Jangan-jangan Mary memasukkan obat di dalamnya.